Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Nonina Mulyanti dan PN12. Dari di sini saya akan menjelaskan materi presentasi saya mengenai pemakaian huruf miring dan huruf kapital. Yang pertama, huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang tercetak miring atau dalam terminologi tipografi disebut italik, yang biasanya digunakan untuk memberikan suatu penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, berbagai huruf tersebut juga dipakai untuk menunjukkan sebuah istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Pemakaian huruf miring. Yang pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Carcin agostama, yaitu merupakan nama ilmiah dari buah manggis, jadi harus menggunakan huruf miring. Yang kedua, politik David it Impera pernah menjadi merajalela di negeri ini. Nah, jadi David it Impera itu merupakan nama ilmiah atau ungkapan asing juga, jadi harus menggunakan huruf miring. Yang ketiga, Weltanschauung antara lain diterjemahkan menjadi pandangan dunia. Nah, itu merupakan ungkapan asing, suatu pandangan negara itu harus menggunakan huruf miring. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contoh, majalah Bahasa dan Sastra. Nah, otomatis kata bahasa dan sastra ini harus menggunakan huruf miring karena itu merupakan nama dari majalah. Yang kedua, buku Negara Kertagama karangan Prapanca. Jadi kata Negara Kertagama ini menggunakan huruf miring karena itu nama buku. Yang ketiga, surat kabar suara rakyat. Nah, ini contoh yaitu surat kabar. Nah, otomatis nama surat kabar itu surat rakyat, harus menggunakan huruf miring. Yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Misalnya, huruf pertama kata abad adalah A. Nah, otomatis pada kata abad ini itu menggunakan huruf miring karena itu menegaskan atau mengkhususkan. Yang kedua, dia bukan menipu tetapi ditipu. Jadi kata menipu ini menggunakan huruf miring karena itu menegaskan bahwa dia itu bukan menipu tetapi ditipu. Bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital. Jadi kata tidak ini menggunakan huruf miring. Jadi karena ini menegaskan bahwa bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital. Berikutnya, huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus lebih besar dari huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Pemakaian huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai unsur pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, dia mengantuk. Otomatis huruf pertama dia ini harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, apa maksudnya? Nah, otomatis kata apa nih pakai huruf kapital. Kita harus bekerja keras. Nah, otomatis kata kita ini, kata depannya itu harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, di situ kata apa kapan kita pulang itu petikan langsung ya. Itu kata kalimat awal itu menggunakan huruf kapital. Yang kedua, Bapak menasihatkan berhati-hatilah nak. Itu kata kalimat berhati-hatilah nak itu petikan langsung. Nah, jadi awal kalimat huruf B itu harus menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Tuhan akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Nah, otomatis
ya Tuhan, di jalannya Engkau beri rahmat. Nah, di sini pada awal kalimat, pada kata bimbinglah itu menggunakan huruf kapital. Nah, terus di sini ada Tuhan. Nah, ini huruf pertamanya harus menggunakan huruf kapital. Terus pada kata engkau. Nah, engkau ini kata ganti untuk Tuhan, jadi harus menggunakan huruf kapital. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang diikuti nama orang. Contoh, Sultan Hasanuddin. Jadi, huruf awal nama orang ini menggunakan huruf kapital. Yang berikutnya itu H, harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua itu Mahaputra Yamin, otomatis huruf awalnya M itu menggunakan huruf kapital. Yang di belakangnya itu Y harus menggunakan huruf kapital juga. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Contoh, sudahkah Anda tahu? Jadi pada kata Anda ini huruf awalnya itu menggunakan huruf kapital. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi hasil kerja saya. Jika ada tutur kata salah, saya mohon maaf.